Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Don Yunus, dalam pemberitaan online. Mohon maaf saya mulai agak terlambat karena saya mengerjakan sesuatu hal dulu. Dan kami hari ini membahas tentang roh tertolak atau roh penolakan. Dan bersyukur bahwa tadi pagi kita juga sudah sama-sama ibadah di gereja MC Cross. Semoga firman yang dibagikan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan menyapa dulu. Selamat sore Ibu Rizky dari Malaysia. Shalom. Selamat sore Pak Yosua Ikimentu dari Palu. Shalom Pak. Masih panas ya Pak Palu. Saya akan mengundang dulu Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara ini. Dan silahkan bila memberkati Bapak Ibu sekalian, acara ini disebarluaskan di Facebook Bapak Ibu sekalian agar semakin banyak orang bisa terlepas dan melepaskan diri dari namanya roh penolakan. Ini hampir 90% lebih bahkan orang-orang masih memiliki roh penolakan. Roh penolakan itu apa? Nah, roh penolakan itu manifestasinya banyak sekali. Biasanya roh penolakan terlihat di dalam perilaku sesama manusia. Gimana Pak? Bisa roh tertolak itu kemungkinan ada di dalam diri kita. Apa ciri-cirinya? Gampang sakit hati, gampang luka batin, banyak. Nanti saya akan bagikan juga itu di sesi tentang keluarga. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali nanti bisa tahu di situ sesi keluarga bahwa ternyata perkawinan yang harusnya menjadi perkawinan yang harusnya bahagia ternyata adalah perkawinan yang menjadikan anak-anak korban dalam keluarga. Nanti kita akan selidiki gimana kok bisa seperti itu. Oke, sebentar. Mudah-mudahan cepat. Saya akan mengundang dengan cepat. Semua bisa bergabung di acara ini tanpa lewat undangan sekalipun. Silahkan bergabung dan sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang minta untuk kami doakan layani secara khusus belum sempat kami layani karena hari ini sangat padat Bapak Ibu sekalian. Dalam waktu 1 menit lagi maksimal saya akan mulai acara ini. Ya, saya bersyukur acara ini bisa memberikan satu pembelajaran yang membukakan, dan saya juga bersyukur dari inbox yang masuk ke saya banyak sekali hal-hal yang dibukakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus banyak belajar juga kalau firman Tuhan itu bisa sangat universal ya. Semua orang ternyata ngalamin, selain orang Kristen ngalamin juga Bapak Ibu sekalian. Ya, sesaat lagi saya akan mulai. Oke. Sini makin banyak nih. Mudah-mudahan yang di list bawah Facebook saya juga ikut bergabung sama-sama dengan kami di sini. Secara khusus saya mengucapkan selamat ulang tahun buat saudara saya Yusuf Chandra Mas Yusuf dari Yogyakarta. Kiranya kasih Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam hidup Mas Yusuf dan Tuhan berkati. Dan saya juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak tercinta dari Pak Medi Ginting. Turut berduka cita Pak, kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan buat Bapak.
Ya, kita sekarang akan saling menyapa ya. Siapa aja yang udah bergabung di sini? Tolong dong saling menyapa. Sesama tubuh Kristus nanti di dunia saling menyapa. Di sorga nanti saling ketemu di sorga menyapa. Kita sama-sama menjadi mempelai Kristus. Amin. Saling menyapa. Tampaknya sudah ya. Oke. Wah, masih banyak. Mungkin banyak. Sebentar. Ya, sudahlah. Ya, saya akan menyapa uh, Ibu Elsie Oktivera dari Tangerang Selatan. Bagaimana Bu di sana, sudah mulai PSBB ya? Lalu Pak Ronald Palili, terima kasih sudah bergabung, dan Ibu Monica Bangun. Bagaimana Nia, udah sembuh Bu? Salam. Lalu wow, kota Palu hujan. Puji Tuhan, hujan berkat bagi keluarga di Palu. Reni di Malaysia, apa kabar? Shalom, selamat sore. Irika dari Medan, selamat sore Sika. Shalom, salam buat teman-teman di Medan ya. Ibu Ine Wongkar, shalom Bu. Ibu Ruth dari Malaysia, Ibu Dian yang juga bergabung pada saat ini. Terima kasih sudah bergabung Bu. Shalom, Ibu Jetwuni. Shalom Pak, shalom Bu di Papua. Ibu Sokarti, shalom, selamat sore. Pak Siensur, terima kasih Ibu Unik Murni, shalom, dan Pak Amos Tamu, shalom. Wah, halo, shalom Tini. Nah, ini dia teman saya di Gereja MC Cross. Terima kasih loh sudah gabung. Ibu VB di Bekasi. Shalom semuanya. Kita akan mulai acara ini dengan cepat. Mari kita berdoa ya. Haleluya Bapa Surgawi, kami syukur sore hari ini Kau juga hadir, Kau melawat kami, Kau mengasihi kami. Dan sekarang Bapak, kami persilakan untuk membebaskan kami dari roh anak yatim, dari roh tertolak, dari roh anak yang diharamkan. Kami sekarang mau menerima roh anak. Kami diangkat anak oleh Engkau. Kami dipersatukan di dalam kasih oleh Roh Kristus, dan di dalam Roh Kristus semuanya menjadi baru. Tidak ada roh tertolak, tidak ada roh perpecahan, tidak ada roh anak yatim. Semuanya dijadikan baru. Kami adalah anak-anak Allah yang terkasih. Kami memiliki apa yang Allah miliki. Silakan Bapak, curahkanlah keinginanmu. Kami sekarang menerima apa yang baik daripadamu. Mari Tuhan Yesus berkuasa penuh menjadi anak Allah bersama-sama dengan Engkau. Berkuasa dalam tubuh ini, menghilangkan segala luka batin, akar pahit, tawar hati. Apapun itu yang kami simpan, luka ini begitu lamanya, silakan Kau sembuhkan. Sore hari ini penuh kesembuhan, penuh pemulihan. Roh Kudus, silakan air hidup yang mengalir dalam tubuh kita sekarang, mengalirkan juga di tubuh ini damai sejahtera oleh kasih-Mu, oleh perkataanmu. Kami mengasihi-Mu Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga minta malaikat-malaikat Tuhan memperkuat saluran streaming yang kami gunakan pada sore hari ini di kota-kota anak-anak Allah sekarang. Biarlah mereka juga terus-menerus bisa mengikuti acara ini dengan seksama dan juga terlepas dari setiap roh tertolak. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, shalom. Ya, dari Bekasi. Oh, apakah Ibu Yunik kenal sama Ibu VB? Ini sama-sama. Ya, bagus. Berarti banyak yang terkait ya di kota-kota. Nanti di kota-kota juga akan dibangun pemulihan-pemulihan lewat Bapak Ibu sekalian yang di kota-kota ya. Nanti saling nge-add Facebooknya deh. Nanti saya kenalin ke teman saya yang di Bekasi. Teman-teman saya juga banyak yang di Bekasi yang sepaham satu roh dengan kita semua, banyak loh ya. Oke, kita akan mulai dengan penolakan. Asal muasal penolakan dari mana? Roh penolakan muncul sejak Allah menolak Lucifer dan Lucifer keluar dari surga. Kenapa menolak? Lucifer hendak memberontak ke tahta yang maha tinggi, ke tahta Allah. Bukan ke tahta Yesus, ke tahta Allah. Jadi hendak melewati Yesus sang pencipta, hendak melewati Tuhan Allah maha tinggi, ingin menyamai di tempat yang tak terhampiri itu. Gitu.
Dan di dalamnya bangkitlah roh penolakan itu. Roh semacam ini juga timbul di dalam setiap anak yang tertolak oleh orang tuanya. Kecuali di dalam diri Yesus. Setiap anak yang ditolak oleh orang tuanya. Sekarang sebabnya kenapa ada anak-anak yang membenci orang tuanya. Sebabnya mengapa ada anak-anak yang gak bisa dingin, bahkan gak akrab dengan orang tuanya. Di dalam diri anak itu dikandung oleh orang tuanya, anak itu punya roh tertolak. Mengapa punya roh tertolak? Biasanya terjadi karena orang tuanya anaknya dikandung atau anaknya lahir. Misalnya gini, ketika ketahuan hamil, ya padahal saya nggak pengen. Nah, itu karena siapa kan? Sejak awal sekali, Bapak Ibu sekalian, manusia pun tertolak dari yang namanya Taman Firdaus, Taman Eden di Firdaus. Jadi, apakah setiap manusia punya roh tertolak? Punya. Dan apakah bedanya diinginkan oleh orang tuanya untuk dilahirkan atau dikandung? Lebih parah dan kerusakannya. Kerusakan yang terjadi adalah anak ini menjadi anak yang berkenan. Kemudian ia kawin dengan pasangan yang salah dan kemudian melahirkan juga keluarga-keluarga yang broken home. Dan anak-anak broken home biasanya kemudian menjadi anak-anak yang troublemaker di mana-mana. Ya, punya jiwa pemberontak, nggak cocok dan sering kali punya cekcok dengan hamba Tuhan, dengan gembalanya dan bahkan dengan guru-gurunya. Siapa yang ngalamin begitu? Nanti kita doakan sama-sama, ya. Nah, Yesus dapat melakukan mengasihi Bapa karena memang ia mengasihi kepada Bapa yang tetap bertahan di dalam hatinya. Walaupun amat mengherankan, mengapa Allah meninggalkan dia di kayu salib sendirian? Allah akan kembali kepadanya setelah sekian waktu. Yang waktu dikatakan Eloi, Eloi lama sabachthani, itu Yesus berbicara dengan Bapaknya yang nggak dimengerti oleh orang-orang yang mempraktekkan bahasa Yunani dan bahasa lainnya. Saat itu banyak yang mengira Yesus memanggil Elia. Padahal dia memanggil Bapaknya Eloi, Eloi dari Eloah sebetulnya. Itu nama perkataan Bapa itu dari perkataan Eloah. Allah itu dari perkataan Eloah. Itu tunggal. Kalau jamak jadinya Elohim. Itu sekilas mengenai bahasa-bahasa. Saya juga nggak gitu ngerti bahasa-bahasa gitu, cuman tahulah sedikit-sedikit gitu. Nah, kalau bahasa pribadinya Allah itu Eloah. Makanya ketika Yesus disalibkan, dia manggil nama Bapaknya Eloi, bahasa Aram. Ia tetap percaya bahwa Allah akan kembali kepadanya setelah sekian waktu. Yesus yakin Allah Bapa mengasihinya sehingga ia tak terkejut, tapi tak tergoncang. Nah, kita semua harus mengalami dimensi kasih yang mencapai ukuran seperti itu. Meskipun kita terkejut, kita ngalamin yang mengejutkan, yang kadang-kadang kita mengalami sampai dengan titik stres gitu ya. Itu karena ada keterpisahan kita dengan Allah. Jangan sampai tergoncang karena ada sesuatu hal kejadian yang membuat kita tuh sama sekali terkejut gitu. Tapi jangan sampai tergoncang, bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Nah, sebetulnya Allah hendak membawa kita ke area itu hingga kita mempunyai iman yang konsisten. Iman yang bukan nggak ada ekspresi sih sebetulnya. Ada kesedihan, tapi kita harus mempunyai iman yang konsisten. Ada kalanya kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi itu bukan berarti Allah meninggalkan kita. Bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Pasti ada rencana yang lebih hebat, yang lebih heran lagi, yang lebih dahsyat lagi yang kita bahkan belum tahu dan kita akan tahu
ketika kita masuk ke dalam rencana-rencana itu. Meskipun terkejut, tapi tak tergoncang oleh apapun termasuk oleh kematian. Bahkan kalau tadi Bapak Ibu sekalian mengikuti ibadah di EMC Cross, maut dan kematian bahkan dipakai oleh Tuhan Yesus menyeberang ke kemuliaan. Jadi Tuhan Yesus itu dalam keadaan roh ya. Dia kan tubuh jasmaninya tergantung di kayu salib. Dalam keadaan roh, dia masuk ke kerajaan maut, bawa tawanan-tawanan, membebaskan tawanan-tawanan dan membawa tawanan-tawanan. Kalau saya tadi boleh memperpanjang khotbah tadi, sebetulnya ada kegoncangan di dunia roh pada saat itu. Ketika Yesus mati itu, kuburan terbongkar kan, terbuka karena ada gempa. Lalu tabir besuci terbelah dua. Sebetulnya yang terjadi adalah lebih jelas lagi, orang-orang kudus yang mati waktu itu bangkit dari kubur, tapi hanya bangkit saja. Alkitab mengatakan setelah kebangkitan Yesus, orang-orang kudus tersebut kemudian menampakkan diri sampai ke kota kudus. Orang-orang bisa melihat dan menyaksikan, oh ini orang-orang pada zaman-zaman dulu nih yang sempat hidup. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan kubur kosong sampai dengan tawanan-tawanan yang di jurang maut, tawanan-tawanan di kerajaan maut dibebaskan Tuhan Yesus. Sampai dengan orang-orang kudus itu menanti-nantikan darah Yesus tercurah di hadapan Bapaknya, baru mereka bisa mengerti, oh ini toh ceritanya seperti begini. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi di ending acara Tuhan pada setiap kita, ternyata kita ngerti betapa dahsyatnya rencananya. Percaya deh sama saya, kita nanti akan takjub, terpukau, dan sangat terkesima ketika kita lihat setelah ke belakang, setelah di depan sana, lihat ke belakang, wah ternyata banyak banget apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Hari-hari ini mungkin kita melihat ya negatif-negatifnya aja, mungkin yang yang melepetakannya, yang membuat kita takutnya gitu. Tapi di ending pelajaran kita kelak nanti, kalau kita tamat pelajarannya, kita akan melihat lebih banyak yang telah Tuhan kerjakan bagi kita sebenarnya. Nah, kita dilatih sedikit demi sedikit untuk memahami kasih Allah, untuk mampu berpegang kepada setiap janji-janji Allah. Jadi kita yang telah terlatih di dalam pendidikan seperti ini akan dipimpin oleh Bapak kita terus menerus hingga semua yang Allah ucapkan tentang kita, tentang definisi Bapa yang kita ucapkan tentang kita, semuanya akan tercapai. Jadi kita sedang dijagai oleh perkataan Tuhan senantiasa, oleh perkataan Allah kita senantiasa, dan kita harus dapatkan itu terus menerus. Itu berupa janji yang mempertahankan kita dalam pengharapan. Kalau pengharapan pada saat ini kita pegang terus, meskipun pada kenyataannya menerima yang namanya penderitaan, kesengsaraan, tapi kita pegang terus, kita akan tumbuh yang namanya tahan uji. Ketika tahan uji itu tumbuh tuh, meskipun ada berbagai macam tekanan, kita ternyata tampil sebagai lebih dari pemenang. Dan ketika tampil sebagai lebih dari pemenang, kita dibuktikan agar kita ternyata punya yang namanya, oh kamu tuh punya pengharapan yang benar. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena Roh Kudus tercurah bagi kita, dan Roh Kudus ternyata yang memastikan kita sampai di titik akhir pencapaian itu, yaitu kita menerima setiap janji Allah semuanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, gitu ya. Yesaya 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini nasib yang dialami Lucifer ketika ia hendak naik dan punya kehendak untuk menyamai Allah. Kemudian malah ia diturunkan ke dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Betulkah Lucifer ditenggelamkan di jurang tanpa dasar atau di kerajaan maut? Ternyata dia diturunkan ke dunia orang mati. Di manakah tempat dunia orang mati sekarang?
tempat dunia orang mati pada saat itu ketika Lucifer diturunkan, ternyata itulah yang menyebabkan dunia bumi pada masa itu hancur. Pada zaman kapan? Pada zaman purbakala. Kalau kita lihat umur bumi ini sekitar 6.000 tahun, tapi di bawahnya itu jutaan tahun yang kita nggak tahu mulai kapan mulainya. Nah, Lucifer ketika dibawa ke dunia orang mati itu mengakibatkan bumi di bawah lapisan yang 6.000 tahun itu yang jutaan tahun itu kemudian lalu itu kemudian di bumi masa purba itu hancur karena ada satu bintang besar yang menghancurkan bumi pada zaman purba itu. Nah, kalau saya ditanya sama Bapak Ibu sekalian, Pak, di Alkitab di mana itu ayatnya, Pak? Nanti Bapak Ibu sekalian lihat Kejadian 1 ayat 1 ya. Sebelum ayat yang keduanya nanti Bapak Ibu sekalian baca, nanti kalau dibaca ada jarak yang sangat jauh di antara ayat pertama dan ayat kedua itu. Di ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang pada saat itu Allah ciptakan adalah langit bumi pada zaman purba. Pada saat pertama Tuhan ciptakan hikmat di situ. Nah, ayat yang keduanya, bumi belum berbentuk dan kosong. Kenapa tiba-tiba pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, tiba-tiba bumi belum berbentuk dan kosong? Nah, di ayat pertama dan ayat kedua itu ada jarak jutaan tahun kemudian. Buminya ada, tapi nggak berbentuk. Mengapa nggak berbentuk? Harusnya buminya ada bentuknya dong di Kejadian 1 itu, ayat 1 itu. Nah, di ayat yang pertama itu kejadiannya ketika Allah menciptakan bumi yang pertama kali pada zaman purba. Kemudian hancur. Lalu Allah sebetulnya di ayat yang kedua itu mencipta ulang lagi bumi. Maka ketika lihat kita mencipta ulang bumi itu telah ada kegelapan sebelumnya sebelum ada terang. Coba cek. Jadi Allah memisahkan terang setelah menciptakan terang tersebut. Lalu Allah memisahkan terang dari gelap. Jadi gelapnya udah ada. Gelap itu nggak ciptakan. Gelap itu udah ada. Gelap itu dari mana? Ketika Lucifer turun ke dunia orang mati, ia bentuk namanya kuasa kegelapan atau kerajaan dunia tepatnya. Jadi kerajaan dunia bentukan Lucifer itu sudah dibentuk di zaman purba. Makanya sekarang ditampilkan begitu rupa sangat mengikat orang-orang yang duniawi, maka orang-orang dunia sangat terikat kepada dunia. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita menjadi orang-orang dunia yang terikat kepada dunia? Saya harapkan tidak, karena kita harusnya mengerti ketika kita dilahirkan baru kita bukan milik dunia. Itu sebabnya maka jangan jadi orang dunia. Kalau kita jadi orang dunia, kita jadi orang yang terikat di dalam kematian. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini masih banyak. Oh, puji Tuhan, Nia sudah tidak demam. Puji Tuhan, praise God. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian coba nanti baca ya di Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu jarak yang sangat jauh sebetulnya. Dan di ayat setelahnya baru Tuhan ciptakan terang. Tuhan ciptakan terang lalu pisahkan terang dari gelap. Jadi ada yang namanya gelap dan terang. Di dunia materi dikatakan bahwa yang gelap itu malam, terang itu siang. Itu di dunia materi. Di dunia roh, kegelapan itu dinyatakan sebagai kuasa kegelapan, di mana iblis atau Lucifer dan sekutu-sekutunya yang memberontak juga kepada Tuhan, dari Tuhan, mereka bergabung di situ dalam kuasa kegelapan. Kalau dalam bahasa aslinya itu ketika Tuhan ciptakan telah ada chaos. Chaos itu kekacauan di dunia, di bumi yang sudah nggak berbentuk tapi kuasa gelapnya sudah ada. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, saya sangat dalam sekali pengen bahas itu, cuman masih banyak yang perlu dibahas. Setelah itu giliran manusia ditolak oleh Allah karena melanggar firman-Nya. Ketidaktaatan kepada firman selalu menghasilkan juga roh-roh penolakan. Nah, itu tuh. Ketidaktaatan kepada firman selalu menghasilkan juga roh-roh penolakan. Roh-roh penolakan itu bentuknya seperti apa sih Pak? Roh-roh penolakan itu bentuknya ya, kalau kita mau jelas, minta sama Roh Kudus diselidiki.
roh-roh penolakan itu berupa roh-roh jahat yang menjadi kepalanya roh-roh jahat. Tapi ia memakai bisa saja dalam rupa yang lain. Nah, dalam rupa yang lainnya ini biasanya kita lihat, kita selidiki, gimana hubungan kamu dengan orang tua, baik bagus nggak atau baik-baik saja nggak? Nah itu pak, saya sebel sama orang tua saya. Nah gitu. Kalau udah begitu, biasanya lahir dari perkawinan yang nggak bahagia. Mengapa ada perkawinan tidak bahagia? Biasanya karena asal kawin lalu keluar dari rumah dengan konsep kalau saya cepat kawin cepat bahagia. Nggak sampai juga kebahagiaan itu. Nah, roh-roh penolakan ini adalah roh-roh yang sangat berhasil menjauhkan manusia dari Allah. Karena pada faktanya manusia banyak yang mengalami roh penolakan ini. Hampir semua, 90% bahkan lebih manusia mengalami roh penolakan dari Adam. Betul? Nah, tapi ketika seseorang itu kecenderungan hatinya mengasihi Tuhan Yesus, roh penolakan ini akan masif, nanti akan semakin banyak. Kalau Bapak Ibu sekalian lepas dari ini pasti akan mengetahuinya kelak. Kalau masih ada nanti kita doakan sore hari ini, jangan sampai kita kelewat ya, doa ini penting. Kita mesti tahu ada penolakan, terutama kalau kita hubungan dengan orang tua kurang baik. Ini ada roh penolakannya pasti. Nah, bagaimana roh-roh ini bekerja turun-temurun dapat dilihat dari... Halo, shalom. Waduh, ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sinyal yang kita pakai hari ini juga terganggu. Rupanya banyak orang pakai sinyal ya, gak apa-apa. Bagaimana roh-roh ini bekerja turun-temurun dapat dilihat dari sejarah orang-orang yang tertolak ini. Nah, orang-orang pada masa lampau ini pernah ada yang roh tertolak. Bekerjanya dapat kita definisikan, dapat kita belajar dari orang-orang yang kita lihat di ayat di bawah ini. Kejadian 3:23, lihat ini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia, ditempatkannya lah beberapa yang dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Allah mengusir Adam dari Taman Eden di Firdaus. Lalu jadi mengusir, menghalau, mengenyahkan manusia. Nah, itu nasib Adam. Nah, kalau turunan Adam gimana? Sama Bapak Ibu sekalian, semua yang dari turunan Adam semuanya kena. Nah, mungkin bagian kecil yang nggak kena, ternyata mereka punya kecenderungan untuk mengasihi Tuhan. Tapi meskipun demikian tuh potensinya ada, dan diantara mereka ternyata kan ya, diantaranya ya ada namanya Nuh, ada namanya Henoh, Elia, dan beberapa nabi-nabi perjanjian lama. Meskipun mereka juga mengalami yang namanya jatuh bangun juga dalam hubungan dengan Tuhan. Misalnya Nabi Yunus. Betul ya? Nggak percaya juga sama Tuhan kan, sempat kabur. Nah, lalu yang lain nih, yang lain ada adik kakak yang kita lihat, adik kakak Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 10 firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Perhatikan tuh baik-baik Bapak Ibu sekalian, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ya kan dia Tuhan Pak, dia kan bisa ngerti itu, dia bisa mendengar ada suara yang berteriak dari tanah. Loh Bapak Ibu, ini nyata loh. Jadi darah itu ternyata ada kehidupannya, ada yang namanya kehidupan seseorang. Contohnya gini, kalau kita kekurangan darah, kita bisa saja mati, betul? Makanya ada yang dinamakan dengan transfusi darah. Meskipun ada beberapa sekte-sekte tertentu itu tidak mengizinkan adanya transfusi darah. Mengapa mereka nggak mengizinkan transfusi darah? Masuk akal loh Bapak Ibu sekalian, karena mereka melihat bahwa unsur-unsur kehidupan yang masuk ke dalam diri orang yang dimasukin darah
nantinya unsur kehidupan itu bercampur dengan orang yang dimasukin kehidupan atau darah itu. Jadi dalam darah itu ada unsur kehidupan. Ya. Nah, apa namanya sih, ambisi, keinginan, program hidup, roh najis, memang ada Pak? Ada. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ketika salah satu entitas dari manusia itu berupa darah atau curah ke tanah, apalagi kalau ternyata matinya nggak wajar, dibunuh atau kecelakaan, itu seperti satu bentuk protes. Mengapa saya kok tertumpah darah di sini? Dan di mana ia tertumpah darahnya, sebetulnya di situ titik ia nanti entah itu mengalami kebangkitan, kayak entah itu mengalami yang namanya pembebasan dari bentuk roh belenggunya di masa lalu. Tapi itu titik poinnya di situ. Di mana darah tertumpah, disitulah titik poinnya, bukan di kuburan saja, Bapak Ibu sekalian. Menarik ya. Sebabnya maka nanti di kitab Wahyu 21, maka maut menyerahkan orang-orang mati, maka kerajaan maut dan laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya untuk dihakimi di depan tata putih. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bisa jadi di tempat-tempat tertentu di Indonesia ini, banyak sekali kejadian-kejadian yang mengakibatkan kecelakaan yang berulang-ulang. Karena di situ tuh pernah ada darah tertumpah dan mereka seringkali menginginkan darah terus tertumpah di daerah itu. Biasanya si roh jahat di tempat itu memang ada penguasanya, Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan kecelakaan berulang-ulang di tempat yang sama. Nah, begitu ya, itu diantaranya. Ada teorinya, ada prakteknya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jadi Kain menjadi orang terkutuk, terbuang dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain dijadikan Tuhan menjadi orang yang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi nggak pernah netap di satu rumah, terus pindah-pindah, terus menjadi orang yang pelarian, dikejar-kejar tapi juga diberi tanda oleh Tuhan di dahinya hingga dia nggak boleh dibunuh. Pas mau dibunuh, nggak boleh dibunuh. Ya udah, pindah lagi dia, pindah rumah. Di satu rumah lagi dia bikin rumah bagus-bagus, dia kerja, tiba-tiba dia dengan disukai lagi sama orang-orang sekitar situ. Pas mau dimatiin sama orang-orangnya ternyata nggak jadi dibunuh, pergi lagi dia gitu. Nah, itu pelarian dan pengembara. Adakah Bapak Ibu sekalian seperti begitu, pindah-pindah rumah terus karena satu hal, pindah-pindah rumah terus gitu? Tapi Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu sekalian. Pernah ada yang bilang begitu? Ada yang begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian? Malam Pak Pendeta Batu dalam doa adik saya yang lagi sakit di Papua Timika, kata orang kena guna-guna teman kerjanya. Katanya sudah hampir 3 bulan di rumah sakit, nggak dapat sakitnya. Kalau Pak Amos di mana tinggalnya? Kalau Pak Amos di Papua juga, kita telepon-teleponan bisa. Ya, mudah-mudahan ada ya bisa tersampaikan. Kalau Pak Amos ada di Papua, saya telepon dari sini pakai Facebook Messenger. Ya, baik. Mudah-mudahan sinyalnya nggak terputus-putus lagi, udah mulai stabil lagi. Gimana sinyalnya bisa diterima dengan baik, Bapak Ibu sekalian? Oke, terusin ya. Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Esau itu ternyata kakaknya Yakub ya. Betul? Tapi sejak awalnya Tuhan tuh nggak mengasihi Esau. dia lebih mengasihi Yakub, adiknya. Bahkan fokus berkat Tuhan ternyata jatuhnya ke Yakub bukan ke Esau.
Esau seperti ditolak oleh Tuhan, padahal dia anak sulung. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau berkat itu nggak mungkin salah sasaran. Betul? Kalau engkau ditentukan menjadi orang yang diberkati, dipulihkan, disembuhkan, pada sore hari ini, bila engkau mengalami hal-hal itu, pasti mengalami kesembuhan dan pemulihan juga. Jadi, nggak pernah salah sasaran. Dan ketika hari ini kita sama-sama nih kita belajar tentang roh penolakan, saya percaya dan yakin Bapak Ibu dan sekalian yang percaya bahwa kita akan menerima pemulihan dan berkat-berkat tercurah turun hingga tidak ada satupun roh tertolak dalam diri kita. Kita menerimanya dengan sepenuh-penuhnya. Apapun yang dijanjikan oleh Allah, kita menerimanya dengan sepenuhnya. Ini betul-betul kita mesti harus sampai di situ, bebas dari roh tertolak. Kejadian 21 ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi kepada perempuan yang dulu adalah budaknya Sarah ya, itu Hagar, dan anaknya Hagar itu Ismail pun ternyata mempunyai roh tertolak juga. Dan kemudian tingkah lakunya seperti keledai melawan saudara-saudaranya. Itu cerminan bagaimana tingkah laku seorang yang tertolak. Bikin heboh, bikin kacau di mana-mana. Alkitab mengatakan demikian, bukan kata saya. 2 Samuel 13 ayat 37. Absalom itu anak Daud. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur raja negeri. Absalom telah melarikan diri dan telah pergi ke Gesur. Ia tinggal di sana 3 tahun lamanya. Absalom ini adalah anak dari Daud, dan dia ternyata kan sebelumnya ada satu kutuk yang dialamatkan oleh Nathan dari Tuhan kepada Daud. Pedang tidak akan pergi dari keluargamu, dan ternyata benar anak-anak Daud merancangkan yang pemberontakan kepada Daud sampai Daud akhirnya terusir dari istananya sendiri. Absalom ini Bapak Ibu sekalian, ya. Di samping banyak orang yang berhasil didoakan, banyak pula orang yang didoakan yang tak mengalami perubahan. Itu karena hadirnya sedikit atau banyaknya roh-roh penolakan di dalam diri orang itu. Ini hamba Tuhan yang nulis buku ini pernah melayani seseorang kelepasan. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Kalau Tuhan kan semuanya berhasil ya. Nah kalau hamba-hamba Tuhan mungkin ada yang juga nggak berhasil pun, ya jangan dianggap sebagai kegagalan. Ada kalanya karena berhasil, ada kalanya karena nggak berhasil karena sedikit atau banyak ditentukan oleh banyaknya roh-roh penolakan di dalam diri orang itu. Apalagi orang-orang itu menyembunyikan sesuatu untuk didoakan. Misalnya kalau yang saya tanyakan kepada orang-orang, kalau ke pasangan suami istri, saya tanya baik-baik, kalian kenapa mau cerai gitu. Habis gitu Pak, dianya seperti orang yang senang nyiksa tuh Pak, makan minum hidupnya seenak-enaknya gitu. Nah, saya tanyain langsung sama istrinya kalau gitu. Oke, sebentar saya mau nanya dulu, apakah ibu dulu sebelum menikah sama bapak, ibu mengalami hubungan yang buruk dengan bapak ibu? Iya Pak, bapak saya tuh sama tuh kayak suami saya. Wah, dia orangnya pemabuk juga Pak. Coba saya tanya lagi Bu sama ibu sekarang, apakah ibu waktu melihat bapak itu kemudian bilang gini dalam hati, saya nanti kalau menikah saya tidak mau suami saya kayak bapak saya? Nah, apakah ibu bilang begitu? Iya sih Pak, saya pernah bilang begitu dalam hati. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, ibu tersebut mengalami hukum tabur tuai. Ada 2 hukum yang tidak boleh pada saat itu. Jangan pernah engkau memandang rendah orang tuamu. Pada saat itu ia memandang rendah orang tuanya dengan nanti saya menghina orang tuanya, ya, dengan mabuk, berjudi atau melakukan kekerasan. Dia menghakimi orang tuanya, meskipun memang salah perbuatan orang tuanya, tapi dengan dia mengutuki orang tuanya, dia menjadi orang yang
berbuat kesalahan di mata Tuhan, apapun itu. Dan yang kedua, dia bilang begini, saya nanti kalau sudah punya suami, gak pengen punya suami kayak papa saya. Roma 2 ayat 1, apapun yang kau hakimi, kau akan melakukannya juga. Jadi kalau engkau menghakimi orang tuamu, nanti pun kau akan memiliki pasangan yang sama seperti orang tuamu. Bapak Ibu sekalian, ternyata itu di Roma 2 ayat 1 dan di Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan 8 itu tergenapi. Banyak perkawinan karena memang latar belakangnya keluarga yang gak harmonis, maka anak-anaknya terkena rentetan nasib yang sama dari apa yang dialami oleh orang tuanya. Mengapa? Karena anak-anaknya juga mengalami penolakan, mengalami masalah tentang luka batin yang sama dengan orang tuanya. Bukankah saya pernah bilang bahwa luka batin itu menular? Dan banyak banget Bapak Ibu sekalian di alam roh yang masih dikerjakan ketika kita berdoa, di antaranya pernah gak ke tempat-tempat tertentu yang kita memakai satu bentuk penundukan diri, misalnya ke tempat-tempat di mana kita mesti memakai benda-benda tertentu, mesti pakai masuk ke tempat-tempat tertentu. Itu biasanya ada roh penundukan diri, dan ketika kita mengalami penundukan diri di tempat-tempat itu, roh-roh apa saja tuh bisa membuat kita tuh terkena dampaknya loh. Ada namanya roh pikiran percabulan, roh pikiran perzinahan dan sebagainya. Ada yang begitu, ada yang begitu. Dan kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian pernah secara langsung melakukan ritual-ritual tertentu, misalnya minum air yang pernah dijampi-jampi atau pernah mandi pada saat pagi-pagi di pancuran tertentu, itu pun bisa juga kena. Jadi semuanya itu bisa sampai dengan luas sekali. Kalau kita pernah memikirkan yang seperti itu, Pak, doanya gimana supaya semua itu dapat ditanggulangi? Ya, kalau kita pernah lakukan itu, minta ampun. Tuhan, saya minta ampun, saya pernah berkata-kata buruk kepada orang tua saya di hati saya sendiri. Saya pernah mengutuki orang tua saya. Saya pernah bilang bahwa saya nanti kalau nikah gak pengen suami kayak suami saya, seperti ayah saya minta ampun. Nah begitu, bilang saja begitu. Roh Kudus, kau cabut hati lama saya dan semua perkara-perkara itu dari masa lalu saya, kau cabut. Karena yang diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian harusnya tentang juga selain hidup kita, tentang anak-anak kita berikutnya, gimana nasib mereka. Ya. Jadi kita lihat Roh Kuduslah yang telah memimpin kita mengerti hal-hal seperti ini lebih dalam lagi, agar kita memahami mulai kenyataan-kenyataan yang sebenarnya di dalam dunia roh. Mereka yang telah dibebaskan dari roh-roh penolakan akan dengan lebih mudah dibenahi. Kita telah melihat bagaimana anak-anak tertolak akan membawa roh semacam ini sepanjang hidupnya. Hanya kasih Allah yang bisa dan mampu membebaskan mereka, disertai oleh nama Yesus untuk mengusirnya pergi. Beberapa di antara mereka dikuasai roh semacam ini sampai mereka membenci semua orang yang coba mengkoreksi tingkah laku mereka. Mereka tuh sukar dikoreksi, sukar dinasihati. Ketika ada orang yang menasihati mereka, kalau orangnya tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, akan mengalami roh yang sama seperti mereka. Mudah terluka, mudah mudah mengalami pahit. Padahal saya niatnya baik loh nasihati, kok jadi gitu ya, pahit, marah-marah lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata benar bahwa ternyata roh tertolak ini hampir sama dengan yang namanya roh sombong, roh akar pahit, roh luka batin. Benar, ini sama, ini satu level rohnya. Ingat, satu roh yang menguasai mereka sebetulnya namanya roh maut, pemimpinnya. Jadi kita mesti mengerti, kalau kita mengalami ini, cepat-cepat kita minta Roh Kudus tanggulangi. Allah yang menolak, maka Allah juga yang akhirnya menerima dan menyembuhkan kembali luka-luka penolakan itu. Jadi Allah yang menolak, betul, karena banyak sekali kejadian ternyata ketika Allah membuat satu aturan-aturan di masa lampau, banyak yang menolak ya. Dan ternyata gak sesuai dengan standar kan, gak sesuai dengan standarnya Allah, maka Allah menolak. Namun ia juga yang akhirnya menerima dan menyembuhkan kembali luka-luka penolakan itu. Di Zakaria 10 ayat 6, aku akan membuat
kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali, sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Jadi Allah yang di tempat tersembunyi, Allah yang ada jarak dengan manusia, kemudian Allah akan membuka, dan Allah telah membuka dirinya untuk kita semua. Ketika kita menerima roh Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada menghubungkan kita dengan Allah. Apalagi kalau kita pernah bilang begini, aku nyatakan aku telah mati bagi dosa dan maut, bersama-sama dengan kematian Yesus di kayu salib. Sekarang oleh darahnya aku hidup. Aku ditebus menjadi anak Allah dan menjadi hamba Tuhan. Kalau kita pernah bilang begitu, wah, akan banyak sekali yang diajarkan oleh Bapak kepada kita secara pribadi. Karena kita bertanya, dia jawab. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada Tuhan barangkali belum dijawab. Mengapa? Karena mungkin dalam diri kita ada roh penolakan. Dalam diri kita ada roh yang namanya menjauh dari Allah. Allahnya gak pernah menjauh. Nggak. Tapi kitanya bikin jarak. Amin. Jangan pernah bikin jarak kepada Tuhan. Lukas 9 ayat 22. Kemudian Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Apakah Yesus punya roh tertolak, Pak? Enggak. Mengapa? Karena yang pasti ia tidak ditolak oleh Bapaknya, malah Bapaknya yang menyuruh dia untuk turun untuk mati bagi kita semua. Ketika ia mengabarkan Injil, ia memang ditolak oleh orang-orang tua, tapi sedikit pun tidak ada roh tertolak, bahkan ia mau membawa manusia kembali kepada Allah. Jadi kalau ditolak oleh orang-orang rasanya kan gak enak ya. Apalagi kalau kita pernah berhubungan atau mencoba pacaran dengan laki-laki, dengan perempuan di masa lalu kita misalnya gitu, dan kita mengalami putus cinta, kan gak enak ya. Sampai bertahun-tahun mungkin luka batin itu masih ada, dan akhirnya punya statement yang melukai hati kita sendiri. Nanti saya udah mending gak usah kawin aja deh gitu. Tapi sekalian seringkali kita membuat statement yang melukai hati kita, dan tetap sampai dengan selama-lamanya hati yang terluka itu tetap ada. Makanya Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau kita menolak seseorang, apapun itu. Jangan sampai kita membuat roh tertolak itu makin merajai manusia. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin minta bantuan, coba tanya baik-baik, apa yang bisa saya bantu? Dan kita bisa bantu semampunya kita, sekuat-kuatnya kita. Upayakan diri kita itu benar-benar memberi dampak yang baik bagi orang-orang yang minta tolong kepada kita sebisa mungkin. Jangan sampai ditolak. Apapun yang kita bisa bantu, bantulah mereka. Lukas 17:25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh orang-orang zaman ini. Nah, Yesus tak sedikit pun mempunyai roh tertolak, meskipun dia ditolak oleh orang-orang yang bahkan dia ciptakan. Tapi ia gak punya roh tertolak. Nah, kalau kita mempunyai roh Yesus dalam diri kita pun, dia yang pimpin kita untuk kita gak boleh punya roh tertolak, atau kita gak boleh nolak orang lain. Dia yang pimpin kita. Bukan kita punya kemampuan itu, Bapak Ibu sekalian. Saya ngerasa gak punya kemampuan apapun, tapi ketika saya mendengar dituntun oleh dia setiap hari, oh saya ngerti ya mesti gimana mikirnya, mesti bagaimana merespon sesuatu, ngerti. Masih banyak belajar juga Bapak Ibu sekalian, semua kita masih banyak belajar. Nah, bagaimana kita mempunyai kuasa? Apakah kita punya kuasa mengusir roh penolakan? Bisa punya Bapak Ibu sekalian. Roh penolakan itu dapat diusir dengan mudah dengan nama Yesus, sebab mereka yang hidup tunduk kepada Allah akan diberi kuasa dan kekuatan dari tempat yang tertinggi. Dengan kata lain, mereka yang lebih taat kepada Allah akan menerima kuasa yang lebih besar daripada Allah. Ya,
semakin kita meluangkan waktu lebih banyak, sebetulnya ia akan lebih banyak berkata-kata. Dan dalam perkataan itu mengandung kuasa, Bapak Ibu ya. Dalam perkataan itu mengandung kuasa. Di dalam kuasa itu bukan saja ada power, bukan saja ada otoritas, tapi sebetulnya ia lebih banyak dalam hadirat. Ia bicara soal hadirat, presence. Kehadiran Allah di bumi itu ditandai dengan adanya ketaatan kita kepada Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah berdasarkan ketaatan, bukan ketakutan. Saya takut dihukum, Pak, kalau saya nggak baca Alkitab. Loh, jangan begitu. Pak, saya mesti berdoa. Kalau nggak berdoa, saya nanti takut Tuhan marah sama saya. Nanti berkatnya dicabut. Berapa banyak kita ditakut-takuti oleh yang demikian. Hubungan dengan Tuhan bukan didasarkan dengan ketakutan, takut dihukum, atau ketakutan apapun, tapi berdasarkan kasih. Kita ngelakuinya karena kita mengasihi dan mentaati. Baca Alkitab itu hak, bukan kewajiban. Doa itu adalah hak, bukan kewajiban. Kita bisa saja berbicara, ngobrol dengan Tuhan kapan saja. Tapi biasakan kalau kita ngobrol dengan Tuhan itu, dia yang lebih banyak pegang kendali pembicaraan. Nanti dia banyak bicara tentang masa depan dan membereskan masa lalu. Dan hari ini yang ia kerjakan, kita mesti ada stay dalam rencananya dia. Itu Bapak Ibu sekalian mengapa anak-anak Allah yang sudah mengalami hadirat Allah, mengalami persekutuan yang indah gitu, nggak gampang tergoncangkan, nggak gampang percaya sama omongan-omongan orang lain. Ini ada gambar tentang Tuhan, nggak gampang percaya juga, karena lewat hubungan kita udah tahu Tuhan saya nggak seperti begitu. Nggak show off seperti begitu, nggak. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, lihat ini, ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan ayat ini, Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 10-11. Renungkan ayat ini baik-baik, karena ayat ini adalah fundamental kita, dasar kita berhubungan dengan Allah. Tentang pengosongan dan tentang kepenuhan. Tentang tujuan atau purpose hidup kita dan untuk apa kita hidup. Renungkan baik-baik Bapak Ibu sekalian ya, di Filipi 2:8-11 ini. Saya begitu banyak dapat berkat dari ayat ini. Saya kalau disuruh baca ayat ini lagi berulang-ulang, pasti lebih dalam lagi dan lebih nyambung lagi ke ayat-ayat yang lain Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma-cuma ayat, tapi entah mengapa Roh Kudus sering membawa saya ke ayat-ayat yang lain yang bahkan bisa mencengangkan saya setiap saat saya membuka Alkitab. Jadi sangat penting untuk datang kepada Tuhan Yesus dulu dan membuka Alkitab, daripada kita buka kamus untuk buka Alkitab kemudian. Kamus apa? Kamus entah itu buku tafsir kayak apa kayak enggak, tapi kita betul-betul minta Tuhan dan minta Roh Kudus untuk bukakan Alkitab. Yang kalau tadi datang pagi-pagi di streaming di MC Cross pasti nangkep apa yang saya maksudkan. Di Matius 18:4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Terkecil, anak kecil itu biasanya mendapat tempat yang paling remeh. Betul tidak? Anak kecil atau apa sih tentang orang tua gitu. Nah, sebetulnya anak kecil tuh di mata Tuhan tuh punya tempat yang spesial. Bahkan anak kecil manapun itu Allah Bapa mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi mereka. Siapapun dia, tuh anak kecil. Ada Bapakku di surga yang memandang. Ada malaikat-malaikat Bapakku yang surga yang memandang kepada, kita lihat dulu ayat ini ya. Siapapun dia, anak kecil itu, baik itu anak Allah, orang Kristen atau bukan pengikut Kristus pun, semua anak kecil ternyata diperhatikan oleh Allah.
Hmm, mana ya? Matius 18 ayat 10. Baca ini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu ada malaikat mereka di sorga. Jadi ada guardian angel, ada malaikat pribadi mereka di sorga yang menjagai mereka, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Setiap anak ternyata punya guardian angel, ini ayatnya. Anak mana? Anak kecil. Untuk apa, Pak? Anak kecil itu dapat perhatian khusus dari kerajaan Allah. Jadi ketika anak kecil itu tumbuh, mereka diperhatikan sungguh-sungguh oleh kerajaan Allah agar menemukan Kristus kelak dalam kehidupan mereka. Nah, rupanya saya nangkep ini, pesan ini sejak lama. Ketika saya umur 30 tahun baru saya sadar ketika dibukakan masa lalu saya oleh Tuhan. Tuh, aku sudah lakukan apa buat kamu selama ini? Apa Tuhan? Kamu pernah ngalamin ditabrak oleh motor, tiba-tiba semua orang melihat dan menangisi kamu. Saya lupa waktu itu kejadiannya. Saya masih kecil sekali. Saya waktu itu nyeberang di depan rumah, main-main gitu ke tetangga, lari-lari. Tiba-tiba di suatu saat ada motor Vespa nabrak saya. Duar, sampai saya terpelanting. Lupa aja gitu kejadiannya. Ingat-ingat umur 30 tahun kemudian dibukain oleh Tuhan. Ingat kamu pernah ngalamin ini. Wah, itu segang rumah saya, rumah mama saya itu orang-orang menangisi saya. Bisa jadi saya waktu itu pingsan sesaat. Hingga kemudian saya bisa melihat tubuh saya sendiri dari luar gitu. Nah, itu aneh ya. Itu pengalaman yang aneh yang pertama kali. Terus yang kedua, saya pernah ketika sedang berenang di tempat kolam renang di Bandung, namanya dulu Pasundan Plaza. Bagi orang Bandung mungkin tahu, itu kolam renang terbesar di kota Bandung pada saat itu, dan ada kolam ombaknya. Kolam ombak itu ternyata di waktu-waktu tertentu itu menjadi favorit bagi para pengunjung, dan saya yang juga termasuk di dalamnya. Di ketika itu saya masih kecil, masih kelas 3-4 SD gitu. Kemudian saya sama papa saya sama kakak-kakak saya dulu waktu itu berenang. Tiba-tiba waktu pas kolam arusnya jalan kan, saya sampai ke tengah tuh, buah. Nah, tiba-tiba udah mati. Di tengah-tengah lah saya tertinggal gitu. Nah, saya kan anak kecil waktu itu, tenggelam, Bapak Ibu sekalian. Blus. Wah, itu saya nggak ada yang nolong, Bapak Ibu. Nggak ada yang nolongnya satupun, nggak ada yang nolong. Dan ketika saya tenggelam itu tiba-tiba ada yang bicara, 2 orang dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Bahasanya bahasa nggak ngerti itu bahasa apa, dan itu bukan manusia. Nah, ketika saya sadar, rupanya saya sudah di pinggir kolam. Dan kalau logikanya, ini setelah saya diingetin lagi umur 30 tahun ya, itu tuh benar-benar lupa aja. Dan ketika saya bangun, saya ada di pinggir kolam. Saya pulang aja gitu sama papa saya. Saya nggak sadar saya pernah tenggelam saat itu. Nah, waktu umur 30 tahun saya diingatkan kembali, itu kamu dulu pernah ngalami yang namanya hampir mati lagi. Bahkan mungkin sudah mati, tapi diperkenankan hidup kembali untuk satu tujuan. Bapak Ibu, ketika saya menemukan diri saya benar-benar dilindungi oleh Tuhan pada masa itu, padahal saya dulu ya masih nakal juga, anak kecil dan belum tahu juga ya. Ternyata benar, malaikat-malaikat ada bagi anak-anak kecil untuk menerima keselamatan anak-anak itu kelak ketika tumbuh besar. Ketika itu saya sadar nggak ada yang nolongin loh. Kenapa ya? Kalau yang nolongin manusia, pasti akan saya dibawanya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Tapi nggak ada yang nolong, saya dibiarkan begitu aja di pinggir kolam. Dan orang-orang sekitar saya juga ya biasa-biasa aja, nggak sampai wah ini kenapa nih diam-diam aja gitu. Nggak ada, aneh tuh Bapak Ibu sekalian. Itu sampai sekarang saya juga berpikir aneh juga ya, kok nggak ada yang nolong. Kan kalau sekarang mungkin ada yang capture screen atau di foto atau di Facebook atau pakai HP, wah ini ada anak siapa nih yang tenggelam. Ini nggak ada.
Kejadian ketiga, saya kesetrum waktu kelas 2 SMP. Waktu itu saya pelajaran elektro. Kesetrum, waktu itu di rumah nggak ada siapa-siapa, saya sedang bikin PR. 3 hari itu Bapak Ibu sekalian saya nggak bisa jalan. Badan saya seperti lumpuh 3 hari. 3 hari dan kaki saya sangat pegal sekali. Wah, sakitnya minta ampun. Ketika saya kesetrum itu tiba-tiba tangan saya tangan semua badan kaku. Tiba-tiba tangan saya setelah saya bilang Yesus tolong, Yesus tolong, tangan saya yang kanan tiba-tiba nempeleng tangan saya yang satunya lagi. Jadi waktu itu saya digerakkan, entah yang gerakin siapa, tangan saya itu tempeleng, jadi lepas dari stekernya. Itu 3 kejadian itu sangat ingat sekali kejadiannya di umur 30 tahun, diingatkan kembali setelah saya simpan lama-lama di hati, dan ternyata maksud Tuhan tuh begini ya. Ada satu maksud yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri kita, agar kita senantiasa mengerti ada perlindungan Tuhan di sana yang demikian dahsyat dan besar, hingga kita tidak pernah ditinggalkan sendirian dan bahkan tidak mengalami kematian. Sejak hari ini, sampai dengan hari ini saya bersyukur saya masih hidup, saya masih diberi kesempatan hidup. Dan ketika saya dapati pelajarannya Bapak Ibu sekalian, ternyata untuk beberapa kali saya diloloskan dari maut, ternyata memang ada pelajarannya di situ. Ya, panggilan Tuhan kepada saya sejak saya lahir baru rupanya sangat jelas. Siapa engkau dibenci oleh dunia? Siapkah kau pikul salib? Dan yang ketiganya, siapkah engkau berperang untuk aku? Nah, berperang untuk akunya ini yang penting. Berperang mengalahkan maut. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya dapati, saya mesti bagikan ini kepada orang-orang banyak. Siapa saja terpanggil untuk mengalahkan maut, yuk kita betul-betul tunduk pada Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu kesaksian saya dari kecil. Saya sebetulnya sempat ngomong sama orang tua saya, nanti kecil mau jadi apa? Pendeta. Itu umur berapa tahun ya? Saya betul-betul itu entah dari mana asalnya, tapi rupanya kerajaan Allah mencatat itu. Puji Tuhan, hari ini saya masih diperkenankan. Itu kasih karunia Tuhan. Rupanya Tuhan sudah mencatat itu dalam agendanya. Ini jadi hamba Tuhan. Oke, setuju, deal. Tidak ada yang seperti ketaatannya seperti Yesus. Maka mereka yang memberi diri dikuasai seluruhnya oleh hidupnya Tuhan Yesus akan ditinggikan juga seperti Tuhan Yesus. Kepada mereka akan Allah Bapa berikan otoritas untuk meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran manusia. Akan Allah Bapa berikan juga kepada mereka kunci-kunci kerajaan sorga. Mereka boleh membawa sebanyak mungkin jiwa untuk membuat rumah Allah penuh orang yang menerima keselamatan. Rumahku harus penuh, kata Bapak tuh. Makanya dia bangkitin orang-orang untuk panggil orang-orang di persimpangan, orang jahat, orang lumpuh, orang cacat, semua dipanggil boleh. Benar Bapak Ibu sekalian, rumah Allah harus penuh. Enggak boleh kosong seperti sekarang ini. Harus penuh. Akan Bapak perlihatkan betapa dahsyat kuasa yang akan meruntuhkan pikiran-pikiran yang tinggi-tinggi dari orang-orang dunia. Akan Allah Bapa berikan kepada kita kuasa untuk menyeret orang-orang semacam itu ke bawah kaki anak Allah, ke bawah kaki Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi saya akan bagikan ini hanya general aja ya. Kalau yang berniat untuk lebih dalam lagi, untuk lebih mengenal lagi tentang mengalami hidupnya Tuhan, tentu saja banyak yang mesti kita tanggalkan, terutama mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bukan itu salah sih, tapi yuk ngalamin Tuhan langsung gitu. Lepasin dulu mungkin misalnya doktrin orang-orang atau kata orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kita. Mungkin itu berpengaruh hingga kita belum sepenuhnya mengenal Tuhan dan ngalamin Tuhan. Saya pun kan masih banyak belajar ya. Saya juga butuh bimbingan dari orang-orang. Saya juga sekarang dibimbing oleh seorang kakak rohani saya yang saya percayakan
sungguh-sungguh gitu untuk hidup saya betul-betul dikoreksi. Dan kalau berhadapan dengan beliau-beliau ini saya kali kok salah terus gitu ya. Karena untuk itulah saya menerima pengajaran nanti dibina betul-betul menjadi orang yang taat gitu, dibikin taat sama Tuhan. Dan bagaimana dengan orang-orang yang tertindas karena Injil? Bagaimana nasib orang-orang hidupnya tertindas karena Injil? Dia bicara gini, Allah Bapa akan sesegera mungkin memperlihatkan kemuliaannya dalam diri orang-orang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengalami kasih kepada Allah yang besar, ingin membuat dunia berubah gitu. Saya kemarin melihat channel rohani yang dari Amerika. Dari Indonesia tapi banyaknya dari Amerika tuh. Program-programnya bagus. Jadi ada seorang penginjil, pengkhotbah datang dari masa lalu ke masa depan. Jadi dia kaget di dunia itu ternyata berantakan sekali. Dia negur orang-orang, jangan berpakaian seperti gitu, nanti sinful lustnya muncul. Wah, orang-orang pada protes. Pokoknya apa yang Alkitabiah, apa yang Alkitab tulis diomongin semuanya kepada orang-orang. Ini orang cinta Tuhan banget Bapak Ibu sekalian. Ini namanya juga fiktif ya filmnya. Tapi ini kenyataan sebenarnya. Ketika kita cinta Tuhan dan kita memang mengasihi Tuhan, kita akan menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Sampaikan kepada orang-orang itu. Dan Tuhan hargai loh. Tapi respon kemudian orang-orang tersebut yang kita mungkin kritik, yang mungkin kita tegur, mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mereka punya kebencian, mereka punya bilang, sok suci lo gitu ya misalnya. Sok kudus lo gitu. Emang kalau kamu nggak pernah berbuat dosa, ya masih berbuat dosa sih Bapak Ibu. Tapi kecintaan akan Tuhan itu mesti kita sampaikan juga kepada orang lain. Bukan, dampak dari orang-orang yang kemudian tertindas atau mungkin diperlakukan seperti itu oleh orang-orang, Tuhan ternyata sangat meninggikannya loh. Dan Tuhan akan menyatakan keadilannya dan tak akan menyembunyikannya lagi. Dan Tuhan akan mengekspos kebenarannya dengan segala cara. Bersukacitalah Bapak Ibu sekalian yang melakukan tugas ini, karena giliran kita juga akan segera tiba. Allah adalah Allah Maha Perkasa yang tak dapat disembunyikan oleh daging manusia yang fana. Sekali Allah Bapa hadir dalam diri seseorang, Allah Bapa akan menampilkan dirinya seperti ketika Yesus dibangkitkan dari kuburan. Kuburan tak mampu menyembunyikan Yesus selama-lamanya. Waktu kebangkitan akan tiba dan segera tiba. Saya berdoa agar acara ini adalah momentum awal kebangkitan, di mana banyak orang mengalami keterpurukan, banyak orang mengalami ketidakpastian, tapi yang ini yang pasti, kebangkitan akan segera tiba. Pak, saya ada pertanyaan, ada seorang anak yang sudah ditinggalkan ayahnya selama 24 tahun. Nah, sekarang sudah 20 tahun itu, ayahnya mencari dan ingin diakui lagi sudah 20 tahun itu. Ibu dan anak mana nih? Ibu dan anak ini sudah berbeda keyakinan. Sekarang mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan ayahnya belum. Anak tetap menolak kehadiran ayahnya. Roh penolakannya terlalu besar untuk menerima ayahnya karena kemarahan. Pertanyaan saya, apakah akan ada akar kepahitan untuk hidupnya kelak untuk anak ini? Walaupun ibunya merasa sakit hati juga pada suaminya, tapi tetap berdoa untuk suami dan anaknya. Mengusahakan untuk tetap anaknya juga buka hati untuk ayahnya supaya bisa menerima. Nah, bagaimana masalah ini dipandang di mata Tuhan, Pak? Apakah dosa kalau anak tidak menerima ayah kandungnya sendiri? Makasih atas pencerahannya. Begini, roh tertolak pasti akan menyebabkan dia mempunyai sikap melindungi diri dari luka-luka yang akan muncul. Betul? Tapi dirinya udah luka sih. Itu udah luka. Kemudian dia tidak bisa menerima ayahnya kembali, dan bagi mamahnya nggak bisa menerima dia sebagai suaminya kembali. Itu pun luka juga. Itu perlu adanya pemberesan terlebih dulu. Yang namanya anak, Bapak Ibu sekalian ya. Anak itu pasti butuh bapaknya. Betul? Anak itu butuh bapaknya, bahkan Yesus pun butuh bapaknya. Di masa-masa ketika di awal-awal dari mungkin 2 sampai dengan 12 tahun, mungkin dia sangat rindu-rindunya tapi gak pernah ada sosok bapak. Sosok bapak itu gak pernah tergantikan oleh siapapun loh. Gak pernah tergantikan oleh siapapun.
sampai dengan bertemu dengan pribadi Yesus yang kemudian memperkenalkan siapa Bapaknya. Baru pribadi Bapaknya itu ada. Oh, ternyata selama ini meskipun saya nggak punya Bapak jasmani, ada Bapak yang saya kenal sebagai Bapak segala roh, yaitu Allah Bapa, Bapaknya Tuhan Yesus gitu. Oh, berarti begitu ya. Oh ya, saya ngerti sekarang. Nah, itu kalau itu lukanya sudah sembuh, pasti akan lambat laun akan menerima Bapak jasmaninya kembali. Lambat laun, saya bilangnya memang butuh proses juga. Nah, kalau belum menerima, berarti hubungan dengan Allah Bapaknya belum beres. Betul? Kalau belum mau yang namanya ya sekedar untuk say hi, sekedar untuk bertemu muka dengan muka saja nggak mau, berarti ini hubungan dengan Allah Bapaknya masih belum beres. Karena di dalam hubungan antara kita dengan keluarga, biasanya yang terlebih dibereskan adalah hubungan kita dengan keluarga Allah. Selain dengan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan, kemudian hubungan kita dengan saudara-saudara kita pun dipulihkan. Termasuk dengan ayah jasmani, dengan ibu jasmani yang pernah nolak kita. Ada suatu hal pasti Bapak Ibu sekalian, mengapa Bapak jasmani kita meninggalkan kita di masa-masa itu. Mungkin belum siap punya anak, mungkin belum siap bertanggung jawab, banyak ketakutan-ketakutan seperti itu. Kita nggak tahu gimana masalahnya. Tapi ketika kita mengalami pemulihan status, bukan menjadi anak tertolak, tapi menjadi anak Allah, kita bisa menerima benar-benar pemulihan dari Allah itu secara sepenuhnya. Saya membagikan ayat ini, Roma 8 ayat 14-15 dalam bahasa terjemahan New King James Version atau terjemahan NIV mungkin lebih jelas. Nanti saya akan bagikan. Di Facebook ini kalau saya keluar sedikit untuk masuk ke Alkitab, ke aplikasi Alkitab langsung keluar. Tapi kalau di laptop enggak, tetap jalan. Kalau di ponsel ini pasti keluar. Kalau dalam Roma 8 ayat 15, kita itu diberikan roh Yesus. Roh itu membuat kita di-adopt oleh Allah Bapa, diangkat anak. Meskipun kita masih punya ayah jasmani yang hidup atau yang sudah meninggal, dan anak itu ternyata mempunyai kekosongan sosok Bapa, ketika kita menemukan sosok Bapa, Allah Bapa yang kita kenal sebagai Allah itu, maka kita diangkat menjadi anaknya. Jadi dengan status itu maka terbebaslah kita dari anak yang ditinggalkan, anak yang ditolak oleh orang tuanya, atau anak yatim. 8:15. Saya bacakan dari NIV ya. Nah, betul. The Spirit ayat 15. The Spirit you received, roh yang kau terima, does not make you slaves, tidak membuat engkau menjadi budak, so that you live in fear again. Jadi tidak membuat kita takut lagi. Rather, malah the Spirit you received, roh yang kau terima, brought about your adoption to sonship, telah membuat kau diterima menjadi anak, karena ada roh yang mengadopsi. And by him we cry, dan oleh karena itu, oleh karena dia kita bisa berseru, Abba Father, Abba Bapa. Kita bisa menyebut dia sebagai Bapa. Orang-orang dunia nggak bisa nyebut Allah sebagai Bapa. Bisa karena nggak ada roh sonship dalam diri mereka. Tidak ada roh yang mengangkat dia sebagai anak. Tapi kita bisa menyebut dia Bapa karena memang dia adalah Bapa kita. Di bagian roh kita yang terdalam itu kita menerima roh anak. Duh, keren banget. Kita dijadikan anak Allah. Orang dunia makanya protes. Mana ada anak? Gak apa-apa, biarin aja. Yang penting kita dapat posisi anak.
Jelas ya Ibu Sri. Ini Ibu Sri Noliastuti ini banyak pertanyaan bagus loh. Barangkali kalau Ibu nanti praktekin konseling akan lebih oke lagi, banget lagi kalau didoakan juga lewat doa pelepasan oleh yang Ibu lakukan. Lebih mantap lagi. Ya. Mudah-mudahan jelas ya Ibu Sri jawaban saya. 2 Timotius 2:9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setialah kepada pekerjaan-pekerjaan kita, terutama dalam bagikan isi hati Allah Bapa. Dalam diri kita ada Tuhan, ada roh Tuhan yang membuat kita jadi anak Allah. Dalam diri kita juga ada kasih Kristus. Dan pengendalian penuh juga diberikan kepada kita oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah diperlengkapi dengan komplit dari tempat yang maha tinggi. Tinggal bagaimana kita menangani isi hati kita sekarang. Apakah hati kita masih punya roh tertolak? Apakah kita masih punya sakit hati? Kalau ada domain ini, langsung kita menjadi orang yang tertolak dan menyingkir dari pergaulan. Itu ada roh tertolak juga. So Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pembahasan kita. Karena saya sekarang mau berdoa bagi Bapak Ibu sekalian semuanya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mengalami hati yang masih tertolak, gampang tersinggung, gampang marah, mengalami hubungan yang kurang baik dengan orang tua, lalu ada hubungan-hubungan yang juga buruk dengan siapapun, dengan sesama kita, bahkan barangkali kita rohnya tertolak. Yuk kita bereskan. Kita sekarang berdoa ya. Kita bereskan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang mau mengambil bagian ini, betul-betul buka hati agar menerima kelepasan dari Tuhan kita. Tuhan kita adalah nama yang namanya sangat berkuasa hingga bisa melepaskan kita dari roh tertolak ini. Dan ingat bahwa masa depan kita tetap Tuhan pegang kendali. Oke, siapkan hati. Yuk kita doa. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa sekarang. Kami mengucap syukur atas apa yang Kau nyatakan. Engkau berikan pada kami roh yang membebaskan kami dari perbudakan, dan terutama perbudakan dari ketakutan. Bapa, sekarang kami menerima roh anak, yaitu roh Tuhan Yesus di hati kami. Ajarkan kami melepaskan diri dari namanya roh tertolak. Kami tidak mau menerima roh tertolak, kami mau menerima roh anak. Bapak, pulihkanlah kami, untuk kami memulihkan bangsa-bangsa, untuk memulihkan anak-anak manusia yang lain. Kasih-Mu meliputi kami. Kami berterima kasih kepadamu. Tuhan Yesus, mari Engkau bangun kami semua menjadi anak-anak Allah yang berkemenangan. Kami minta kuasa-Mu bekerja, roh-Mu hidup dalam diri kami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ucapkan sama-sama. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian, ucapan kembali apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau hadir di hati saya sekarang. Saya mengasihi-Mu. Saya memberikan kesempatan untuk Kau memulihkan saya. Buat saya jadi anak Allah. Buat saya mengalami penerimaan penuh dari Allah Bapa. Buat saya ngalamin Kau Tuhan, dan ngalamin kasih-Mu. Lepaskan dari roh tertolak yang saya terima sampai dengan saat ini. Dari apa yang saya terima, saya mau lepas dari yang namanya luka batin, tawar hati, akar pahit, dan semua roh tertolak, bahkan roh sombong juga. Saya mau bebas
dari maut. Saya percaya di dalam dirimu Tuhan tidak ada roh-roh itu. Saya percaya di dalam rohmu dan di dalam namamu ada kebangkitan, ada hidup dan hidup yang kekal. Damai sejahtera-Mu memerintah di hati saya sekarang. Saya mau melepaskan diri saya dari roh tertolak. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Sekarang bagian saya. Dan Roh Kudus silahkan kau lepaskan semua anak-anak Allah pada saat ini dari roh tertolak. Barangkali engkau mengalami penolakan dari ayahmu, dari ibumu ketika kau dalam kandungan sekalipun. Mari Roh Kudus engkau buang rekaman-rekaman tertolak ini ketika dalam kandungan mereka dalam kandungan mamahnya. Aku juga menghalau keluar setiap roh-roh trauma, setiap roh-roh kemiskinan, roh damai sejahtera yang mereka alami ketika dalam kandungan. Roh kegelisahan, roh kecemasan, roh takut akan suara, akan gambar-gambar, akan orang-orang yang mengerikan, akan orang-orang yang mengancam, akan setiap pindah-pindah rumah, akan setiap orang-orang yang berusaha untuk menteror. Di dalam nama Tuhan Yesus, lenyap semua roh-roh teror ini. Lenyap semua sakit penyakit yang diakibatkan oleh roh-roh teror ini. Sakit alergi, sakit bengek, sakit ayan, sakit asma, bahkan sakit tulang, sakit rematik, sakit jantung, darah tinggi, diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, mati mendadak, sakit jantung, penyempitan pembuluh darah. Dalam nama Tuhan Yesus, akibat roh tertolak ini, bahkan cacat jantung kiri, jantung kanan, atau apapun itu, sakit jantung, sakit penyempitan pembuluh darah, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang roh-roh ini yang diakibatkan oleh roh tertolak, oleh roh stres, roh cemas, roh takut di masa kandungan, lenyap keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kudus dan tahir, sekarang kudus dan tahir. Setiap rekaman-rekaman di masa lalu yang salah, beri mereka melihat di masa-masa lalu itu. Bukan melihat terornya, bukan melihat ketakutannya, kecemasannya yang dialirkan oleh orang tua mereka, bukan apapun itu. Tapi Roh Kudus pimpin mereka ngalamin Tuhan di masa-masa itu. Pimpin mereka ngalamin jamahan dan kasih Allah yang membentengi pikiran-pikiran mereka pada saat itu. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu minta setiap anak-anak pada saat ini dibebaskan benar-benar dari roh penolakan. Dalam nama Tuhan Yesus, bentengi mereka dari saat mereka mulai dalam kandungan sampai dengan mereka besar. Memori-memori tentang orang tuanya yang salah, memori-memori tentang sesamanya yang salah, sekolahnya ketika mereka menerima bulian, perundungan, yang salah semuanya. Aku hapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau hapus semua. Engkau hapus semua masa lalu kelam mereka. Jadikan di masa-masa itu mereka hanya melihat Engkau yang membimbing dan menopang serta menuntun mereka. Mereka ditemani oleh-Mu, Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi dan tergenapi dalam kehidupan-Mu. Sekarang luka di hati yang lama ini, mari Bapa, Engkau buang di hati mereka masing-masing. Engkau tanamkan hati yang baru miliknya Tuhan Yesus. Hati yang baru ini adalah hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang isinya penuh dengan damai sejahtera, hati yang isinya penuh dengan firman dan kebenaran kerajaan Allah, hati yang melekat kepada Allah Bapa sendiri. Di hati ini ada hati anak, seperti anak yang tidak pernah ditinggalkan oleh siapapun. Anak yang penuh menerima berkat dan anugerah dan kasih karunia, penyertaan yang dahsyat dan ajaib dan penuh dengan rangkaian mujizat hingga akhirnya semua diangkat dalam kemuliaan. Ini ada dalam hati yang baru. Buat mereka mengalami hati yang baru ini, Roh Kudus silakan Kau tanamkan di hati mereka masing-masing. Semua dari kami semua mesti menerima hati yang baru ini, hati yang menyembuhkan luka-luka, hati yang membangkitkan semangat, hati yang gampang mengasihi dan mengampuni orang lain. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang setiap roh jahat, roh setan,
roh-roh jahat di udara, roh setan, roh-roh yang berasal dari perdukunan, roh yang berasal dari daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Bali. Setiap roh-roh penguasa-penguasa, roh-roh yang mengakibatkan, roh juga yang berasal dari agama-agama mereka di masa lalu, kepercayaan-kepercayaan kebatinan sekalipun, di dalam nama Tuhan Yesus, ayo lenyap, keluar, keluar dari hidup mereka semua, keluar dari kehidupan rumah tangga mereka, keluar dari keluarga mereka, anak-anak mereka, keluarga besar mereka. Tidak boleh dicengkeram, berketurunan dengan penyakit yang sama, oleh kanker, diabetes, mati muda, kecelakaan. Lenyap, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, pergi, pergi roh mautnya, pergi roh mautnya, keluar, keluar mulai hari ini dan seterusnya sampai dengan Tuhan datang yang kedua kali. Anak-anak yang tadi datang mendekat kepada Allah dan sepenuhnya mengakui di hati mereka butuh Allah dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mereka semua terbebas dari setiap roh maut. Kami bersyukur kuasa-Mu mengerjakannya hari ini. Setelah ini beres, kerjakan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, haleluya. Wah, saya bersyukur sekali loh Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara ini. Sampai dengan di titik akhir ini masih banyak yang mengikuti. Ngalamin apa sih tadi Bapak Ibu sekalian, kok sepertinya kami juga larut di sini. Larut akan kasih Allah yang besar itu dan kami tenggelam dalam kasih-Nya. Begitu mudahnya melihat melihat kasih Allah ya. Rupanya lebih mudah melihat kasih Allah dibanding kita lebih melihat yang lain. Karena Allah memberikan pengampunan dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ngalamin apa yang dinamakan dengan ngalamin Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mulai hari ini engkau terbebas dari roh yang namanya roh penolakan. Terima kebenaran ini, engkau bukan lagi menjadi orang-orang tertolak. Engkau punya Bapa yang mengasihimu. Engkau punya Bapa yang membuat engkau diakui sebagai anaknya, itu lebih dari cukup. Engkau bukan lagi anak yang ditindas karena berita firman kau ditolak oleh orang-orang. Enggak, itu bagian dari hidupmu Bapak Ibu sekalian. Sekarang terima kebenaran ini, jadilah kudus senantiasa, jadilah menjadi anak Allah yang terpanggil oleh karena kasih Allah. Keren banget nih hari ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngalamin sekarang hadirat Tuhan, wow, bersyukur sekali. Silakan nanti ada kesaksian-kesaksian, dan saya berdoa Bapak Ibu sekalian juga ngalamin ya, menjadi orang-orang yang mendoakan orang-orang yang bermasalah seperti yang punya roh tertolak lakukan dalam diri mereka. Saya berharap agar Bapak Ibu sekalian mau ngambil peran ini, mendoakan banyak orang. Karena semudah itu lihat kasih Tuhan, asalkan kita benar-benar punya hati untuk membuat mereka itu terpanggil dalam kasih Tuhan. Saya akan teruskan di besok jam yang sama Bapak Ibu sekalian, meneruskan kembali program tentang seri penolakan. Saya mau liatin dulu nih materi dari apa yang akan saya bagikan. Itu sebabnya mengapa hari ini saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian digerakkan oleh Tuhan begitu. Karena apa? Karena program untuk di hari Senin besok ini programnya ini. Nah, tuh Bapak Ibu sekalian, ini program yang saya bagikan. Bagian dari pasukan maut. So, Bapak Ibu sekalian, siap untuk lebih tinggi lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagian dari pasukan maut ditentukan dari seberapa banyak kasih Allah yang ada dalam diri kita, hingga bisa mengalahkan sakit hati, luka batin, akar pahit. Sebelum berpisah, ya, Ibu Eni de Freitas Binan, saya berdoa bagi suami ibu sekarang. Hambamu berdoa bagi suaminya Ibu Eni de Freitas Binan. Bapa Surgawi, Engkau jadikan Ibu Eni menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, menjadi penghibur, menjadi pembebas, dan menjadi istri yang menguduskan suaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, buat suaminya ngalamin apa yang telah Bu Eni ngalamin sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang juga setiap roh-roh perpecahan, roh-roh yang menyebabkan menjauh dari Allah, keluar dari tubuhnya suaminya, dan Ibu Eni dijadikan sebagai transmitter kerajaan Allah.
dan buat kerajaan Allah punya alasan yang kuat kepada suaminya lewat istrinya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah roh pertobatan dan roh yang haus akan lapar dan akan firman Tuhan sekarang dipunyai oleh suaminya Bu Eni ini. Di dalam nama Tuhan Yesus tergenapi di alam materi sekarang. Haleluya. Amin. Tolong doakan ayah saya yang sakit stroke ringan, Pak. Bapak Billy Tangguh. Oh ya. Saya berdoa sekarang buat bapaknya Bu Katrin. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah melimpah, kesembuhan melimpah sekarang lewat acara ini, juga menjalar penuh kepada orang-orang yang terkasih, bapaknya, anaknya, ibunya, siapanya, termasuk juga bapaknya Ibu Katrin Jaibe. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang juga lawatanmu Bapa Surgawi mengalir di dalam tubuh orang tuanya, bapaknya yang mengalami stroke ringan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala macam sakit, penyakit, kelemahan tubuh, dan roh-roh kelemahan tubuh yang menghampiri tubuh papanya Pak Catherine, dalam nama Tuhan Yesus, bapaknya Pak Catherine ini lenyap keluar, jadilah sembuh, be healed, jadilah kudus dan tahir dari setiap kenajisan, dari setiap roh-roh yang menyebabkan kelemahan-kelemahan tubuh dan stroke-stroke dari leluhurnya, nenek moyangnya, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kudus dan tahir. Lewat acara ini biarlah semua anggota-anggota keluarga, anak-anak yang sakit, anak-anak Allah yang sakit ini sembuhkan lewat mereka. Jadilah mereka pemancar kasih Allah di keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Haleluya. Amin. Oh, mic-nya lupa. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali besok jam yang sama dengan bahasa yang tadi. Bagian dari pasukan mau saya tulisin dulu. Oh, ini nggak bisa ditulis. Oke, selamat malam. Sampai berjumpa besok di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.